Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung teman-teman nonton konten ini jam berapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Oke, Allah, ustazah, ustazah, masih bersama kami ya, wow, yang putar-putar. akhirnya ketemu lagi ya, Nah, setelah sekian lama Mas Sigit nggak sempet take, akhirnya cari-cari orang yang bisa gampang di-take dan bisa iya, dicolek setiap hari, setiap hari, yaitu setiap saat, Iim. iya, yang dikorbankan. Bukan, ini ada ya, kita mau perjalanan menuju kampus istri gitu. Terus sinambi jalan di tengah kemacetan Jogja di akhir pekan. Kalau akhir pekan, tapi ini bukan akhir pekan, tapi liburan ya, sama aja. Macetnya lumayan lah. Nah, kita ngobrol-ngobrol konten yang kira-kira biasa kita obrolin di rumah, tapi kali ini kita angkat ke publik. Ya biar kita ini ya, obrolan kita di perjalanan kan memang biasa ngobrol, Iya, cuman kalau di-take begini jadi lebih manner gitu, lebih mana, lebih beradab, lebih mana. lebih memperhatikan kualitas. Iya, jadi agak sedikit pencitraan-pencitraan di make up gitu. Sebenarnya sih aku belum ini ya, belum nyiapin kira-kira ngomongin apa gitu. Cuman ada satu pertanyaan yang, eee, menurutku bisa menyelamatkan. Satu pertanyaan yang low effort, tapi itu relate dengan, topik-topik di channel Sedulur Mas Sigit. Ini gara-gara nonton kemarin di video terakhir, dari Mas Ingge ya. Mas Sigit, seminggu ini udah ngapain aja? Itu pertanyaan paling gampang kalau bingung mau ambil topik apa ya, karena ya memang salah satu tujuan channel ini adalah edukasi tentang peran, Mas Sigit sebagai anggota DPR. 7 hari terakhir ngapain aja, Mas? Yang antar istri lah. Kemarin lagi. Aduh, masa sih? Enggak, kemarin lagi. Dan itu kita pembahasan raperda yang akan dibahas ya nantinya di triwulan kedua sebenarnya. Kedua atau ketiga sih. Itu masuknya sebenarnya udah triwulan ketiga ya. Secara bulan triwulan ketiga itu pembahasan triwulan kedua. Nah, kemarin kita mulai merapikan gitu apa saja peraturan daerah yang menjadi inisiasi dari bupati, apa yang menjadi inisiasi dari DPRD. Kita rapikan, terus kemudian nanti diharmonisasi dengan agenda-agenda dewan di luar pembahasan raperda, karena nanti selama bulan bulan Juli ini sampai dengan bulan Agustus kita akan banyak maraton pembahasan anggaran. Oke, Nah, kalau tidak diharmonisasi nanti jadinya nggak harmonis. Nggak. biarlah. Kalau nggak diharmonisasi, nah nanti pembahasan raperda biasanya itu tidak mendapatkan waktu yang cukup. Nah, ketika tidak mendapatkan waktu yang cukup, akhirnya dinamika pembahasan yang seharusnya itu bisa kita perdalam gitu misalkan, atau kita akomodir dalam penyusunan daftar inventaris masalah. Terus kemudian dalam pembahasan itu kita juga bisa mengundang beberapa ahli gitu terkait dengan bidang-bidang yang bersangkutan. Kalau waktunya nggak cukup itu nanti ya akhirnya kualitas dari perda itu bisa jadi tidak akan bagus gitu, karena dinamikanya banyak yang tidak termasukkan di dalam legal drafting tadi. Nah, ini penting ya, karena memang kita kan menjalankan 3 fungsi ini secara simultan. Ini selalu kita ulang-ulang. Selalu kita ulang, karena seringkali ketika ditanya tentang sebenarnya tugas dewan itu apa, ya yang penting sekarang apalagi momen-momen pemilu ya, yang penting tadi buat tugasnya kepiye gitu. Nah, ini kan repot. Jadi 3 ini legislasi, terus kemudian budgeting dan monitoring. Nah, 3 ini kita lakukan secara simultan, tidak berat sebelah gitu, karena 3-tiganya memang memiliki dampak yang signifikan untuk masing-masing peran. Nah, ini kita harmonisasi gitu. Kemarin misalkan salah satunya itu berkaitan dengan pamong.
berkaitan dengan pamong kalurahan. Apalagi ini kan di pusat sedang ada dinamisasi berdinamis untuk urusan pamong ini berkaitan dengan masa jabatan lurah, terus kemudian berkaitan dengan dana desa, berkaitan dengan BPD atau Bamuskal, Badan Permusyawaratan Kalurahan. Nah ini ada perubahan-perubahan di tingkat nasional, nah tentunya perlu diakomodir di tingkat daerah. Nah bagaimana bentuk akomodasinya, ini kan kita bahas bersama. Meskipun ya lagi-lagi kemarin dalam pembahasan terakhir kemarin ya kita masih menunggu dari pusat. Khawatirnya kan minon gaweni, kita di daerah bahas perda, sudah selesai dibahas, ternyata pusat nanti arah kebijakannya lain gitu. Karena apa yang sering muncul di media dengan apa yang menjadi diskusi di dalam ruang-ruang sidang itu seringkali berbeda gitu. Jadi misalkan ya kemarin salah satu yang di media itu sudah diakomodir gitu tentang perpanjangan masa jabatan lurah misalkan menjadi 9 tahun. Akan tapi kenyataannya waktu kita coba tanyakan ya kalau berdasarkan hukum positif ya ke bagian hukum ke Kabag Hukum Pemda gitu. Kita coba tanyakan memang dinamikanya seperti apa di pusat itu. Itu baru Pak, itu baru masuk di proleg nas gitu. Jadi masih panjang itu pembahasannya. Wah ini terus habis itu gimana gitu lah. Ini juga kita belum bisa menindaklanjuti kalau semama belum menjadi kebijakan yang diundangkan gitu. Kalau baru kebijakan yang diobrolkan, nah itu belum bisa jadi dasar. Begitu. Jadi jangan dikira seminggu itu kok nggak ada kegiatan ya enggak lah ada lah. Oke, sebentar ya, aku review dulu. Jadi kan tugas Dewan itu ada 3, legislasi, budgeting, dan monitoring. Dan pembentukan Raperda ini adalah bentuk dari fungsi DPRD di bidang legislasi. Dan untuk Raperda tadi berarti ada 2 kemungkinan ya inisiatifnya, apakah itu dari Dewan atau juga dari Bupati ya, dari Bupati. Pertanyaanku nih ya, kapan atau bentuk peraturan apa saja yang biasanya diinisiasi oleh Dewan dan bentuk peraturan apa saja yang biasanya inisiasinya dari Bupati? Itu ada bagi-baginya atau gimana tuh prosesnya? Kalau bagi-bagi secara saklek sebenarnya nggak ada ya, tergantung aspirasi dari masyarakat itu masuknya lewat mana gitu. Jadi kan ada beberapa alasan kenapa kok sebuah peraturan itu disusun gitu. Yang pertama jelas ada kebutuhan ya dari masyarakat, itu jelas. Nah ini biasanya sih masyarakat nanti mengadu gitu, oh solusinya apa? Ini solusinya perlu ada aturan kaitan dengan itu. Nah itu ada masyarakat mengadu misalkan ada konflik tentang lapangan gitu. Ada konflik misalkan tentang usaha. Nah ini sekarang sedang banyak ya karena memang izin usaha sekarang dipermudah. Salah satunya ya menguntungkan bagi investor, bagi pengusaha. Di sisi yang lain ada dampak sosial yang muncul gitu. Nah ini misalkan ya gitu, ada masyarakat terus kemudian mengadu. Ini solusinya apa nih? Solusinya, ternyata solusinya kita perlu membuat aturan. Kita perlu membuat aturan di samping menegakkan aturan-aturan yang sudah ada gitu. Ada celah nih di sini gitu. Nah dari seperti itu akhirnya muncul aspirasi nih untuk buat perda tertentu dengan tema tertentu. Jadi pertama kebutuhan masyarakat. Ya kadang-kadang kan nggak semua persoalan masyarakat solusinya itu adalah buat aturan baru ya. Kadang-kadang sekedar menegakkan aturan-aturan lama yang selama ini mungkin sering luput untuk ditegakkan gitu. Nah ini yang kalau seperti itu kan solusinya nanti kita masuk di peran monitoring. Nah kalau masyarakat ngadunya lewat bupati, terus kemudian bupati memerintahkan kepada bagian hukum untuk menyusun draft, jadilah Raperda inisiatif dari bupati. Kayak semua masyarakat mengadu lewat DPRD, mengadu lewat komisi, mengadu lewat fraksi, gitu, atau mengadu ke satu anggota dewan yang mungkin sedang melakukan jaring aspirasi. Nah ini nanti bisa diakomodir di dalam Raperda inisiatif DPRD. Kalau tadi kan Mas Sigit nyebutin secara tata kala itu yang udah di-mention kan ada triwulan ya, triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat, dan biasanya karena memang berkaitan dengan perencanaan pemerintahan secara umum
biasanya ada tema-temanya kan. Ada. Tadi kalau triwulan ke-3 ke-4 itu udah spesifik ke budgeting biasanya. Nah, pertanyaanku nih ya, misalnya kan tentang Raperda itu kan ada inisiatif, kemudian ada harmonisasi. Nah, berkaitan dengan inisiatif itu salah satu yang jadi sumber kan aduan atau aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Pertanyaanku nih, kapan waktu yang tepat untuk menentukan inisiasi-inisiasi apa saja yang perlu diundangkan itu? Apakah hanya misalkan per triwulan itu ada pendataan gitu apa saja yang butuh diatur, atau ada bulan-bulan tertentu di mana wah ini timingnya nih kayak anggaran tadi bisa perlu kasih masukan ke anggota dewan? Kalau ini pertanyaan menarik ya, pertanyaan menarik. Jadi kapan sih waktu yang tepat untuk menyalurkan aspirasi? Sebenarnya setiap saat itu waktu yang tepat daripada nggak disampaikan. Aduh, berarti saya punya waktu yang banyak untuk Untuk menyampaikan aspirasi. menyalurkan aspirasi. Ya sebenarnya setiap saat itu memang aspirasi bisa disampaikan ya. Tapi kan bentuk akomodasinya yang berbeda nanti. Jadi misalkan kayak gini, kalau untuk pembahasan Raperda itu kan nanti butuh namanya kita masukkan di dalam Propemperda, program pembentukan peraturan daerah. Jadi nggak asal ya satu perda itu bisa muncul gitu dalam agenda pembahasan, itu tidak asal, tidak sekedar mood gitu. Wah ngomong nggak hujan nih, ayo bahas perda tentang pamong gitu misalkan, kan nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Mumpung nih apa namanya, mumpung lagi musim durian nih gitu. Kayaknya kok asik ya bahas perda tentang tentang retribusi gitu. Enggak seperti itu. Jadi memang kita memiliki program pembentukan peraturan daerah atau disingkat Propemperda. Nanti editor mungkin bisa menuliskan Propemperda, program pembentukan peraturan daerah. Menyerah gitu. Menyerah ya. Kemarin tadi cari sendiri aja. Cari sendiri. Propemperda, program pembentukan peraturan daerah. Ya itu 1 tahun sebelum tahun anggaran. Jadi Propemperda itu nanti disusun, misalkan ya sekarang kita akan menyusun Propemperda untuk tahun 2024. Program pembentukan peraturan daerah. Kenapa? Karena untuk sampai dibahas di meja DPRD itu butuh proses yang nggak singkat. Misalkan kalau untuk pengusulan perubahan perda, itu jelas di situ harus ada penjelasannya. Kenapa kok perda ini perlu diubah? Harus ada analisis, harus ada kajian. Bahkan ketika pembentukan perda baru itu lebih rumit lagi. Kita perlu menyusun naskah akademik. Karena tadi ya usulan dari masyarakat itu bisa menjadi trigger. Akan tetapi untuk bisa diakomodir dalam sebuah peraturan itu butuh banyak sudut pandang. Sudut pandang hukum, sudut pandang ahli di bidang tertentu, sudut pandang keuangan dan lain sebagainya. Ini kan perlu diakomodir dan itu perlu dirumuskan dalam satu wadah namanya naskah akademik. Dari naskah akademik nanti akan muncul bentuknya itu draft Raperda. Nah biasanya kalau seumpama udah masuk di draft itu sudah muncul tuh pasal per pasal yang akan mengakomodir naskah akademik yang sudah disusun. Jadi misalkan dalam naskah akademik tersebut ya seperti Bu Iing ini yang sedang menyusun tesis itu. Biasanya kalau soal naskah akademik kan ada apa ya, rumusan masalah, latar belakang dan lain sebagainya. Yang itu nanti ada ada rasionalitas, kenapa ini urgent dan apa saja yang perlu diatur dalam perundangan gitu. Itu kan penting, bukan hanya sekedar ada aturannya. Khawatirnya kalau sekedar ada aturan, DPR itu produktif nih bikin banyak aturan gitu. Tapi ternyata aturannya nggak tempat sasaran bagi masyarakat, malah justru makin merepotkan. Bukan menyelesaikan masalah, tapi malah justru menambah persoalan. Nah ini seringkali muncul ya, dan kok terjadinya itu mesti karena waktu pembahasan yang tidak cukup, penyusunan akademik yang tidak komprehensif dan sebagainya, gitu seringkali berulang. Jadi Propemperda ini penting biar nggak dadakan, biar nggak istilahnya tuh kalau belanja impulsif. Impulsif, rapi. Ada ini, ayo bikin perda yuk gitu. Ini aja perdanya itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Perlu ditata. Berarti meskipun kadang-kadang Propemperda itu juga mengalami perubahan di tengah tahun.
Oh, berarti bisa Ah, ditinjau bisa ya? ditinjau, ada peninjauan-peninjauan. Misalkan nih ada peraturan-peraturan yang tidak bisa dibahas setelah tahun anggaran berganti. Karena ini akan berkaitan dengan keuangan biasa. Misalkan tentang retribusi, tentang pajak daerah. Nah, ini kalau seumpama tidak segera dibahas dan disesuaikan, nanti kan ini berkaitan dengan keuangan nih. Misalkan ya ada satu apa namanya ada satu subjek pajak daerah yang dia tidak, jadi pusat misalkan sudah menetapkan aturan tertentu tentang PBB misalkan, pajak bumi dan bangunan. Terus kemudian kita itu kan pajak daerah ya masuknya ya. Nah, terus kita nggak mengakomodir dalam bentuk aturan gitu, perubahan kebijakan di pusat akomodir dalam aturan di sini. Nah, ini kan bisa masuk kategori potensi kerugian negara, ya kan? Kalau seumpama seharusnya dengan asumsi aturan pusat itu masuk misalkan 50 miliar ya gitu. Tapi terus kemudian karena kita belum ngakomodir perubahan yang ada di pusat dalam bentuk peraturan daerah, sehingga akhirnya yang masuk itu hanya 40 miliar, itu kan nanti bisa disebut sebagai potensi kerugian negara. Nah, ini kan tahun anggaran tersebut harus segera dikelirkan, harus segera dieksekusi gitu. Harus segera, wah ini dikejar nih, kalau enggak ya repot. Terus kemudian misalkan berkaitan dengan apa itu namanya retribusi di puskesmas gitu. Ya kalau memang itu ada perubahan aturan di BPJS misalkan, nah terus kemudian di puskesmas masih memungut, nah ini kan nanti akan menjadi double kan, akan menjadi double. Nah itu bisa masuk kategori merugikan masyarakat. Nah kalau yang berkaitan dengan anggaran-anggaran kayak gitu itu biasanya ya kayak kereta eksekutif gitu, kayak kereta eksekutif memang harus segera didahulukan. Atau misalkan nih besok kita akan ada pilihan lurah serentak tahun 2024. 2024 2025 lah itu akan ada pilihan-pilihan serentak itu. Nah, di masing-masing daerah beda-beda ya tahunnya ya. Tapi misalkan tiba-tiba itu ada perubahan aturan berkaitan dengan pemilihan lurah. Tiba-tiba nih dari apa namanya dari pusat dong kayak gini, padahal ada aturan serentak yang ada pilihan lurah serentak yang harus segera dilaksanakan. Nah, ini kan nggak bisa nunggu tahun berganti, segera diakomodir gitu. Karena nanti harus sinkron gitu antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Oke. Berarti aku recap ya, mulai dari kebutuhan masyarakat, masukan, aspirasi dan sebagainya, kemudian dibikinkan list kebutuhan, dari situ akhirnya dilakukan sortir berdasarkan prioritas dan ada diskusi-diskusi dalam hal ini dari pihak DPRD dan Pemkab ya, Ya, Bupati ya. Kemudian dari situ dicapai kesepakatan dalam bentuk Properda. Habis itu nanti mulai pembahasan nanti di tengah perjalanan, di tengah tahun atau di waktu tertentu ada peninjauan berdasarkan tadi cek ulang nih, ada yang urgent dan perlu diubah nggak atau perlu disegerakan dan sebagainya. Nah, pertanyaanku nih ya, ini kan diskusi ini kan berjalan terus ya dari kedua belah pihak gitu ya. Terus habis itu sementara juga yang namanya aturan itu nggak bisa bikin-bikin sendiri tanpa betul. melihat aturan yang ada di atas. Atasnya. Biasanya bentuk harmonisasinya gimana sih antara misalkan kita di kabupaten nih dengan di pusat gitu. Bentuknya tuh apakah harus selalu menunggu ada panduannya dulu atau pernah nggak ada kejadian misalnya udah dibikin aturan tiba-tiba beda sama atasnya atau bertentangan gitu dengan aturan yang menaunginya undang-undang dan sebagainya gitu, biasanya dinamikanya seperti apa sih? Jadi ketika bikin aturan itu memang dalam pembahasannya pun kita nggak sendiri, Bu. Oh, Pusat itu kan dia punya perpanjangan tangan ya. Kementerian Hukum dan HAM itu punya perpanjangan tangan dalam bentuk kantor wilayah, Kanwil Kumham. Itu di setahu saya kalau di provinsi-provinsi tiap provinsi itu ada, atau mungkin ada yang satu provinsi 2 kantor, kurang begitu tahu ya. Tapi yang jelas kalau di DIY itu ada. Nah itu dalam pembahasan pun itu kita juga perlu mengundang untuk apa ya, untuk nanti biar selaras gitu antara dinamika yang ada di daerah dengan apa yang ada di pusat.
Dan juga pasca proses pembahasannya pun itu kita harus bijak Konsultasi gitu ya. ya, konsultasi. Konsultasi terus habis itu minta disupervisi, ini udah bener belum Udah nih? bener belum gitu. Itu ke provinsi, ke bagian hukum provinsi. Itu kita juga minta ya fasilitasi. Nanti sudah selesai pembahasan di tingkat Paksus, terus kemudian stop dulu sementara, terus kemudian kita berlanjut pada agenda-agenda lain. Nah, hasil bahasan di pansus tadi itu kita bijak kita bawa ke pemerintah provinsi, ke biro hukum, terus kemudian kita minta masukan-masukan, saran dan sebagainya. Nah, masukan-masukan tersebut ada yang berkaitan dengan proses legal draftingnya. Misalkan ada ketidakefektifan, misalkan ada pasal-pasal yang dicantumkan padahal tidak perlu dicantumkan. Nah, ini kan biasanya nanti diminta untuk mencoret, atau ada pengulangan atau ada poin penting yang belum dimasukkan. Nah, itu pada proses legal drafting. Di sisi yang lain kadang-kadang juga ada ngakomodir peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Nah, itu dilakukan di tingkat provinsi dan juga bersama dengan Kanwil Kumham. Jadi ya seringkali gimana ya, peran kalau seumpama dicap wah DPR 2 itu apa-apa bisa, wah itu juga enggak, kita itu kerja kolektif kolegial pertama gitu. Jadi nggak bisa kalau membuat keputusan sendiri, enggak bisa. Jadi jangan overclaim juga gitu, kayak obat-obatan aja. Overclaim gitu, obat semua penyakit itu kan nggak bisa. Jadi kita punya batasan kewenangan nih. Pertama, sistem kolektif kolegial itu sendiri, semua keputusan itu berdasarkan musyawarah, bukan berdasarkan pendapat pribadi gitu. Yang pendapat pribadi diutarakan dalam proses musyawarah. Terus kemudian yang kedua, dalam penetapan keputusan pun itu kita berada dalam supervisi banyak banyak pihak. Dan tentunya kita kan kita menjadi penyeimbang ya antara legislatif dengan eksekutif. Jadi gagasan eksekutif seperti apa, legislatif seperti apa, itu dicari titik temunya. Nah, seringkali kan kepentingan eksekutif dengan kepentingan legislatif itu berbeda. Nah, ya memang nature-nya begitu gitu. Jadi eksekutif misalkan nih, salah satu keperluan eksekutif misalkan, kita ambil contoh dalam sudut pandang potensi pemasukan daerah misalnya. Potensi pemasukan daerah ya, eksekutif kan dia makin tinggi pemasukan daerah, makin tinggi PAD itu makin bagus kan dalam perencanaan anggaran dan sebagainya, mereka juga makin longgar gitu. Akan tapi di satu sisi itu kan kita mewakili masyarakat nih. Kalau seumpama potensi pemasukan daerah itu ditingkatkan genjot terus kayak gitu, ya kalau masyarakat terbebani atau enggak, masalah gitu. Nah, kita kan taruhnya di situ, kepentingannya berbeda, customer-nya itu berbeda gitu. Dan kita perlu mencari titik temu gitu agar sama-sama nyaman, ketemu titik moderatnya. Nah, akhirnya ya itu tadi, banyak kepentingan perlu diakomodasi bersama. Ya begitu guys. Ternyata tidak simpel ya. Ini bisa menjadi kabar baik sekaligus satu hal untuk dipikirkan bersama. Kabar baiknya adalah dalam sebuah peraturan itu ternyata pertimbangannya banyak gitu ya. Bahkan ada kajian akademisnya, kemudian ada proses balancing yang dilakukan oleh DPRD memastikan bahwa ini memang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kemudian di sisi lain juga memang peraturan-peraturan yang dirancang ya dibuat itu ya pada akhirnya mengantarkan pada eksekusi yang berdampak gitu. Kalau kabar buruk nggak sih? Bukan kabar buruk ya, tapi ini tantangan sih menurutku, bagaimana partisipasi masyarakat dalam hal ini juga penting gitu. Sehingga pada akhirnya kan peraturan apapun itu, kalau tugas dewan kan untuk memastikan bahwa jangan sampai masyarakat terbebani dengan beban-beban yang tidak semestinya dan mendapatkan manfaat sebaik-baiknya dari setiap peraturan yang ada gitu. Cuman kan kadang-kadang masyarakatnya kan nggak ngerti. Benar. Jadi misalkan dijari aspirasi pun kadang-kadang ya ditanya butuhnya apa gitu. Ya kan bilang butuhnya apa ya, butuhnya pekerjaan Pak gitu ya. Misalkan butuhnya beras Pak, butuhnya bensin Pak, butuhnya kuota Pak gitu ya. Jadi ya
proses mengedukasi masyarakat, konstituen Bener. tentang em, apa sih sebenarnya yang benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan misalnya, itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Dan semestinya Bapak anggota dewan memiliki kemampuan untuk itu amanahnya. Ya selalu kita perlu selalu meningkatkan kapasitas lah itu. Kapasitas dalam mendengar, kapasitas dalam mensistematiskan hasil pendengaran kita gitu. Hasil jaring aspirasi kita gitu. Itu kan perlu diakomodasi dalam proses advokasi yang nggak saklek gitu. Jadi dinamis. Tadi kan saya sampaikan misalkan ada aspirasi nih berkaitan dengan peraturan daerah muncul sekarang hari ini gitu, aspirasi muncul. Nah ini kan kita bisa jadi perlu mengolah untuk diakomodir di tahun besok, tahun besoknya lagi, atau tahun besoknya lagi, atau bahkan mungkin tahun ini. Nah proses advokasi seperti itu kan juga membutuhkan peningkatan kapasitas yang terus menerus. Tapi ini baru satu pertanyaan, seminggu apa yang saya lakukan. Nanti kita akan lanjut part 2. Apa yang seminggu ini Bu Iing lakukan? Oke. Jadi ya teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan part berikutnya.